kitab membongkar ajaran khurafat habaib. Ini kitabnya. Untuk malam hari ini adalah yang akan kita kaji, yaitu khurafat kedua dari sekian banyak kajian-kajian khurafat atau khurafat-khurafat yang ditemukan di dalam kitab-kitab yang sudah disusun oleh sekian banyak habaib. Bapak-bapak rahimakumullah, untuk kajian yang kedua ini, yaitu kita di khurafat habaib ini atau di kajian khurafat ini atau membongkar ajaran khurafat habaib ini, yaitu satu khurafat yang ada di dalam kitab Al-Yaqut wal Jawahir fil Majmu'. Jadi ada satu kitab yang namanya kitab itu adalah kitab Al-Yaqut wal Jawahir fi Majmu'i Kalamil Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Satu kitab yang disusun oleh Al-Habib yang namanya Habib Umar Al-Haddad itu, yang dikumpulkan di dalam majmu'nya atau di dalam kumpul-kumpulan hurufatnya, yaitu di dalam kitab yang judulnya Al-Yaqut wal Jawahir. Yakut dan Jawahir itu kalau kita artikan, yakut itu adalah intan, ya. Kemudian Jawahir itu adalah berlian. Jadi apa kalau begitu? Jadi kalau begitu katakan Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad meyakini apa? Meyakini bahwa yang beliau sampaikan di dalam majmu'nya, yaitu Al-Yaqut wal Jawahir, itu adalah suatu intan dan katakan intan dan berlian yang bermutu. Luar biasa kan? Bapak-bapak sekalian, sekarang mari kita coba kaji yang disebutkan di dalam kata Habib Umarnya adalah Al-Yaqut wal Jawahir. Ternyata isinya apa? Ternyata isinya di dalam kitab Al-Yaqut wal Jawahir fil Majmu' fi Majmu'il Kalamil Habib, maksudnya Habib Umar itu, di situ Habib Umar menyebutkan di dalam kitabnya yang saya sebutkan begini, di dalam apa istilahnya bahasa Arabnya, wa ata bi qissatil Habib Muhammad Mashhur ma'al Habib Ahmad Junaid wa imtina'ihi minas safar. Jadi Habib Umar itu menceritakan atau mendatangkan satu cerita. Mendatangkan ceritanya siapa? Mendatangkan ceritanya Habib Muhammad Al-Mashhur dengan Habib Ahmad Junaid. Dua Habib ini diceritakan oleh Habib Umar bagaimana kedua Habib ini dia bersepakat apa? Imtina'ihi minas safar. Dia itu tidak katakan istilahnya, dia itu mencegah kedua-duanya akan bepergian. Jadi Habib Muhammad Mashhur dengan Habib Ahmad ini, kedua Habib itu bagaimana? Kedua Habib itu dia bersepakat akan tidak bepergian pada hari itu, akan tidak berjalan keluar lah katakan. Jadi dia berada di dalam rumah, gitulah. Nah setelahnya di dalam dia itu bersepakat untuk tidak pergi dari rumah. Qala lahu innana sawartu rabbi. Salah satu dari Habib dua itu, dia ngomong kepada salah satunya, sesungguhnya saya ini katakan tidak pergi ini karena saya itu sesungguhnya akan bermusyawarah. Musyawarah dengan siapa? Sawartu Rabbi. Akan bermusyawarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi Habib itu bagaimana Habib itu? Habib itu mengunggulkan dirinya bahwa dia itu bisa akan musyawarah dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ini dalam apa? Dalam dia mengusahakan atau berusaha supaya dipercaya bahwa Habib itu mampu bermusyawarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan? Jadi kalau kita tidak kalau kita tidak berlandaskan kepada ahli sunnah wal jamaah, kemudian kita itu ikut saja atau katakan yes saja dengan Habib, apalagi umpama Habib itu ya dalam satu kitabnya yang berjudul Al-Yaqut wal Jawahir, artinya apa? Intan dan berlian, judul kitabnya itu. Itu kita percaya itu. Apalagi apa? Apalagi bahasanya kan bahasa Arab lah. Iya. Kalau kita tidak apa? Kalau kita tidak berlandaskan atau katakan tidak memahami ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah artinya apa? Ahli sunnah wal jamaah, sunnah itu katakan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, hadis dan Al-Quran, kemudian jamaah ya jamaah. Bapak-bapak sekalian, jadi apa? Setelahnya kita memahami bahwa Nabi katakan Nabi saja tidak tidak musyawarah dengan Allah. Ahli sunnah wal jamaah itu keyakinannya itu punya apa? Punya aqaid yang 50 itu. Akidah yang 50 yang wujud kidam baqo mufarafatul hawadis qiyamu binafsihi dan lain sebagainya. Sifat 20 yang wajib bagi Allah, kemudian yang mukhal 20, kemudian jaiznya 1, berarti 41. Kemudian sifatnya Nabi kita Muhammad SAW yang wajibnya 4, kemudian yang mukhalnya 4, jaiznya 1, yang jumlahnya itu menjadi 50, yang menjadi aqaid 50 bagi orang Islam. Jika kita tidak memahami itu, ya boleh jadi percaya dengan Habib itu. Tapi karena kita memahami Al-Quran, kita memahami aqaid yang 50. Al-Quran, di dalam Al-Quran menyebutkan bagaimana? Wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basarin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Innahu aliyyun hakim. Ini ada di dalam surat Asy-Syura, ayatnya yaitu ayat 51. Bagaimana di dalam surat Asy-Syura kemudian ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Asy-Syura, wa ma kana li basarin an yukallimahu Allahu illa wahyan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bagi manusia itu kemudian dia itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Sebab apa? Allah itu adalah mutlak, kemudian manusia itu makhluk. Yang ketika kita katakan hubungan dengan mutlak, kemudian bisa bertemu dengan istilahnya? Kita yang Allah yang mutlak, kemudian kita yang hambanya bisa bertemu, itu mukhal. Sebab apa? Sebab Allah itu adalah mukhalafah lil hadis. Kita di dalam sholat itu, kita sering, ya bukan sering, tiap sholat kita mesti membaca setelahnya takbir itu Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang akan saya sampaikan. Di dalam doa iftitah kita menyebutkan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya kalau arti dari depannya ya kita panjang. Ini wajah tu sesungguhnya kami itu menghadap wajhi pada zat saya lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya salat saya dan ibadah saya ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhirnya yang saya maksud ini ada kata-kata la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarika lahu itu bagaimana la syarika lahu? La syarika itu kalau bahasa Jawanya ini la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud. Tidak ada yang menyekutui sama sekali. Jadi la syarika itu Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyekutui sama sekali. La syarika lahu. Menyatakan kita Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu, berarti kita untuk mencari Allah di atas bumi ini, kalau kita umpama di atas bumi ini kemudian ketemu dengan Allah, maka itu sesungguhnya tidak ketemu dengan Allah. Sebab apa? Sebab di bumi ini tidak ada yang yang menyamai Allah. Itu kita diucapkan di dalam sholat itu la syarika lahu, bahwa kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu la syarika lahu, ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu ka dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu kalau kita dicari di atas bumi tidak akan ketemu. Ada orang mencari Allah di atas bumi ketemu, justru dia tidak ketemu Allah. Tapi kalau menyatakan di bumi ini tidak ketemu, maka dia ketemu dengan Allah. Jadi artinya apa? Artinya Allah itu tidak kayak makhluk di atas bumi ini, seluruhnya adalah makhluk Allah. Kalau kita mengucapkan la syarika lahu, tidak ada yang menyekutui, bahwa Allah dicari di atas bumi tidak akan ketemu. Nah, kalau mencari Allah di atas bumi ini tidak ketemu, apakah mungkin kita bisa musyawarah dengan Allah? Yang katanya dua Habib itu musyawarah dengan Allah, berarti dia itu mencari Allah di atas bumi itu ketemu. La syarika lahu, untuk tidak ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menyatakan setelahnya la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Wa bidzalika umirtu kalau dulu saya maknani wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono la syarika lahu. Jadi dengan kita meyakini bahwa tidak ada isyraq, tidak ada yang menyamai di atas bumi ini, wa bidzalika umirtu, saya pasrah dengan apa yang saya perintahkan. Apa yang saya diperintahkan itu? Yang diperintahkan di dalam sholat, ya kita melaksanakan sholat. Jadi kalau umpama ada orang sholat yang dia mengucapkan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dia pergi ke masjid tidak menemukan Tuhan di atas bumi ini, dia pergi ke masjid itu berarti dia menerima Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya itu taslim bahwa Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menemukan di atas bumi ini apa? Tuhan. Maka saya akan melaksanakan perintahnya Tuhan, saya taslim dengan Tuhan, melaksanakan sholat. Jadi bahasa lainnya apa? Jika ada orang datang ke rumah, datang dari rumah, datang ke masjid, dia itu sama dengan menyatakan saya itu ikhlas, Tuhan saya itu tidak ketemu di atas bumi ini, saya menjalankan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat. Jadi apa artinya? Artinya di bumi ini kita tidak akan bisa menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ucapan kita la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Jadi mengucapkan la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dia kemudian melaksanakan sholat, itu berarti dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang umpama katakan ada Habib itu ketemu dengan Allah, itu berarti dia itu sudah isyraq gitu. Dia sudah musyrik. Maka benar saja di dalam kitab Irsyadus Sari itu kata Mbak Yasim As'ari, umpama ada orang ngaku-ngaku umpama ini dia itu bisa dimi'rajkan, kafir itu. Orang yang mengakui apa? Mengakui dia bertemu dengan Allah, itu sesungguhnya dia itu ketemu dengan syariknya Allah. Artinya katakan musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya coba kita kaji. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an yang ngomong atau bersabda, "Wa ma kana li basarin an yukallimahu Allahu illa wahyan." Tidak ada bagi manusia kemudian bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dia bisa ngomong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kecuali apa? Kecuali kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa ngomong katakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu melalui wahyu. Apa seperti apa? Seperti wahyu itu ya katakan kalau di dalam tafsir Jalalain ini menyebutkan begini. Illa wahyan ay illa an yuha ilaihi wahyan. Kecuali manusia itu katakan ngomong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia itu diberi wahyu. Wahyu itu apa wahyu itu? Wahyan ay fil manami au bi ilhamin. Jadi apa? Ini tafsir Jalalain ini. Jadi apa? Jadi Allah ngomongin sama nabi kita, katakan sama sekian banyak nabi lah, nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ngomongnya itu adalah melalui wahyu. Wahyu itu kapan? Wahyu fil manami ay fil manami au bi ilhamin. Dia diberi waktu tidur, diberi apa? Diberi impian pada waktu tidur, atau dia diberi ilham. Diberi impian pada waktu tidur seperti siapa? Ya seperti Nabi Ibrahim. Inni ara fil manami adbahuka fanzur madza tara itu. Apa? Nabi Ibrahim mimpi apa? Bahwa katakan sering nyembelih anaknya itu, kemudian apa Nabi Ismail itu melalui mimpi itu. Nah, mimpi itu adalah katakan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Tidak langsung berhubungan dengan Allah, tetapi melalui mimpi dan ilham. Kemudian kalau kita sekarang katakan kita bisa nggak berbicara dengan Allah? Sebenarnya bisa. Apa? Membaca Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Yang kita membacanya itu adalah ibadah. Kan begitu kan? Ya ada lagunya apa? Lagunya Nasi Daria kan? Dulu itu siapa itu? Nur Asia Jamil. Al-Quran kalamullah fastami'u ya habibah. Kan itu. Nah jadi kita tidak berbicara. Artinya kita tidak bisa untuk kita bertemu dengan Allah, tapi kita melalui apa? Kita ngomong dengan Allah itu adalah membaca Al-Quran kalamullah. Nah Nabi sama saja Nabi tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali apa? Kecuali illa wahyan. Kecuali dengan wahyu ay fil manami au bil ilham. Artinya dia diberi impian pada waktu tidur atau dia diberi ilham. Ya itu ya. Jadi kalau begitu bagaimana? Jadi kalau begitu adalah kita tidak mungkin ketemu dengan Allah yang mutlak sebagai makhluk. Sebab apa? Sebab Allah itu yang menjadikan kita. Dulu saya dibelajari tauhid itu, yang menjadikan itu mesti nggak sama dengan yang dijadikan. Makhluk itu mesti nggak sama dengan Khalik. Kalau orang mencari Khalik di bumi ini kemudian sama, di bumi seluruhnya itu adalah makhluk, maka dia sesungguhnya tidak ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi bagaimana? Jadi Al-Quran menegaskan di dalam tafsir, katakan tafsir ini banyak sekali. Yang saya lihat di sini katakan tafsir Jalalain, illa ayyuha itu adalah fil manam au bil ilham. Artinya tidak bisa ketemu dengan Allah, apalagi musyawarah seperti yang sekarang itu dihebohkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ada Habib ngomong bisa musyawarah. Udah ya. Kemudian yang kedua, di dalam tafsir Jalalain au mi wara'i hijabin, atau katakan Al-Qur'an menyebutkan wa ma kana libasarin ayyukallimahu wa illa wahyan, tadi wahyu itu, au mi wara'i hijabin, atau dari belakang hijab. Artinya apa? Wara'i hijab itu kalau bahasa ininya katakan belakang hijab, wara'i hijab. Wara'i hijab itu maksudnya apa? Bi ayyusmi'ahu kalamahu wala yarohu. Ini tafsir Jalalainnya ini. Apa dia? Bi ayyusmi'ahu artinya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan apa itu? Memberikan pendengaran kepada siapa? Kepada nabi. Seperti nabi siapa? Seperti nabi kita, Nabi Musa. Nabi Musa itu mendengar suaranya Allah. Jadi tidak apa? Tidak Nabi Musa itu bertemu Allah. Ini di dalam tafsir au mi wara hijab au mi wara hijabin bi ayyusmi'ahu kalamahu wala yarahu kama waqa'a Musa alaihi salam. Itu tafsir Jalalain. Jadi apa? Nabi Musa yang disebutkan Al-Musa itu kalimullah, nabi yang berbicara dengan Allah. Dalam Al-Quran mungkin kalau kita memahami secara lafziyah, Nabi Musa itu ngomong dengan Allah sebab kalimullah. Di dalam Al-Qur'annya ada wa kallamallahu Musa taklima. Itu kalau kita lihat mungkin kalau secara terjemahan wa kallama lan wis ngomong atau wis ngomongaken, wa kallama wis takallum, wa kallama Allahu sapa Allah Gusti Allah Musa pada Nabi Musa. Artinya Nabi Allah itu sedang ngomong pada Nabi Musa. Kalau secara umpama tanpa melihat tafsir, boleh jadi ya kita berpahaman Nabi Musa itu ngomong dengan Allah. Tapi apa? Yang sebenarnya itu adalah bi ayyusmi'ahu kalamahu wala yarahu. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala itu hanya memberi pendengaran kepada Nabi Musa tentang apa itu? Tentang kalamnya Allah, sebagaimana Allah memberikan Al-Qur'an kepada kita, kemudian kita ngomong dengan Allah itu melalui Al-Qur'an itu. Jadi tidak langsung ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi umpama musyawarah. Kalau musyawarah itu katakan diskusi. Diskusi itu imbal balik. Apa kata Allah kepada Nabi Musa itu adalah tidak imbal balik itu. Yang ngomong itu adalah Allah, kemudian Nabi Musa mendengarkan. Jadi Nabi Musa itu menerima. Saya melihat tentang di dalam tafsir wa kallamallahu Musa taklima. Saya lihat ini di dalam tafsirnya namanya Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir saya tulis di sini nih. Tafsir Ibnu Katsir yang katakan tafsir Al-Qur'an dengan hadis. Al-Qur'an itu ditafsiri dengan hadis. Nah, kemudian di tafsir Ibnu Katsir dalam menafsiri wa kallamallahu Musa taklima, paling tidak itu ada 5 hadis Nabi menafsiri apa? Menceritakan tentang wa kallamallahu Musa taklima, atau yang dikehendaki dengan wa kallamallahu Musa taklima. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah di dalam tafsir Ibnu Katsir. Satu, bagaimana? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari Abi Hurairah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma kallamallahu Musa
kana yubsiru dabiban namli ala sofa fi lailatid dulama. Dulama itu dan hari yang petang, gelap. Apa? Kata Nabi kita Muhammad SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, pada waktu Allah Subhanahu wa taala ngomong dengan Nabi Musa, apa itu? Kata Nabi Musa itu, kata Nabi kita Muhammad SAW menceritakan Nabi Musa itu, yubsiru dabiban namli ala sofa. Allah Subhanahu wa taala ngomongin Nabi Musa itu apa ya? Fi lailatid dulama, di dalam malam yang gelap semut itu kelihatan. Coba. Kalau di malam yang gelap, fi lailatid dulama, kemudian Allah takalum dengan Nabi Musa, kemudian semut yang kecil itu bisa terlihat, berarti kalamnya Allah seperti apa itu? Tidak masuk akal. Artinya luar biasa yang mutlak itu. Allah yang mutlak itu. Tidak menjangkau apa itu? Akal kita itu tidak menjangkau. Pembicaraan mampu apa? Bicaranya Allah, kalamnya Allah kepada Nabi Musa itu mampu di malam yang gelap. Kemudian apa? Semut-semut yang kecil itu bisa terlihat. Jadi kalamnya bagaimana? Kalau kita ngomong dengan teman, ya di malam yang gelap tetap gelap ini. Enggak ada apa. Tapi kalamnya Allah itu baru kalamnya, bukan Allahnya itu. Seperti katakan Al-Quran kalamullah, kemudian kita baca, kita ngobrol dengan Allah. Bukan Allahnya. Udah satu ya. Artinya kalamnya Allah sampai segitu, dan itu kalamnya, bukan Allahnya. Kemudian hadis yang kedua ini. Hadis yang kedua yang meriwayatkan itu adalah Ibnu Abbas di dalam Ibnu Katsir ini. Bagaimana dia menyebutkan? Katakan. Ibnu Abbas menyebutkan yang Nabi kita menyebutkan, kemudian riwayatnya Ibnu Abbas. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Inna Allaha naja Musa bimi'ati alfi kalimatin wa arba'ina alfa kalimatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbisik-bisik, katanya. Berbisik-bisik kepada Nabi Musa dengan berapa? Dengan 140.000 kalimat. 140.000 kalimat Allah istilahnya kalam dengan Nabi Musa. Yang di dalam Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima itu. Kalam dengan apa? Kalam dengan 140.000 kalimat. Fi salasati ayamin, di dalam waktu 3 hari itu. Jadi Nabi Musa ngomong dengan Allah atau dikalami oleh Allah, wa kallamahu Musa taklima, dengan berapa? Dengan kalimat 140.000 kalimat dalam waktu 3 hari 3 malam. Subhanallah. Wasaya kulluha, semuanya itu adalah wasiat semua. Nah, setelahnya wasiat semua, falamma sami'a Musa kalamal adamiyyin, setelahnya 3 hari Nabi Musa, akhirnya apa? Artinya akhirnya terdengar suaranya Adam. Suara Adam bukan Nabi Adam, suaranya anak Adam, suaranya manusia. Setelahnya terdengar suaranya manusia, makot hum mimma waqa'a fi masamihi. Nabi Musa marah itu. Lagi enak-enak di ngobrol dengan Allah, menerima kalamnya Allah, kemudian terdengar kalamnya menurut manusia. Nabi Musa marah dengan manusia itu. Karena apa? Terputusnya kalamnya Allah. Artinya bagaimana kalau begitu kalamnya Allah itu? Kalamnya Allah di hadapan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Allah nikmatnya, maka pantas saja kita itu nanti di surga paling nikmat itu adalah nikmat yang a'dham, adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa yang baru menerima kalamnya Allah saja, setelahnya dia itu mendengar suaranya manusia, sampai Nabi Musa itu marah. Kenikmatan ngomong atau diomongin dengan Allah
yang 140.000 kalimat itu dipisahkan dengan omongannya manusia. Jadi kalau begitu bagaimana? Kalau begitu ya suaranya Allah itu ya Allah. Nabi Musa merasa menikmati itu di dalam wa kallamallahu Musa taklima. Sebab apa? Sebab ada kedengaran suara manusia, kemudian suaranya Allahnya itu terputus dengan suaranya manusia. Artinya apa artinya? Artinya wa kallamallahu Musa taklima, itu Nabi Musa tidak katakan tidak takalum dengan apa? Tetapi Nabi Musa itu mendengarkan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bertemu artinya. Kemudian yang hadis yang lain ini saya disingkat ini. Kemudian hadis yang lain, saya tadi menyebutkan ada 5. Hadis yang lain adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ka'ab di dalam apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana Imam Ka'ab? Kata Imam Ka'ab itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna wa lamma kallama Musa kallamahu bi alsinatin kulliha siwa kalamihi." Allah Subhanahu wa taala sewaktu Allah Subhanahu wa taala ngomongin Nabi Musa itu ngomong bi alsinati kulliha siwa kalamihi, dengan sekian banyak lisan, ya lisannya Allah Subhanahu wa taala siwa kalamihi. Jadi ngomong dengan sekian banyak kalimat-kalimatnya Allah yang didengar oleh Nabi Musa, bukan kalam ya selainnya kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang berhadapan lah gitu. Faqala lahu Musa ya Rabb hada kalamuk. Kemudian setelahnya Nabi Musa itu katakan mendengar suaranya Allah. Nabi Musa ngomong sama Allah. Faqala lahu Musa ya Rabb hada kalamuk. Rabbi ya Allah, apakah ini kalammu? Apakah ini katakan bicaramu? Ya Rabb hada kalamuk. Ya Allah, apakah ini adalah pembicaraanmu? Kemudian Allah menjawab, qala la. Hai Musa, itu bukan kalam saya. Artinya tidak berbicara ya kayak kita ngomong dengan teman-teman kita lah katakan. Berbicara berhadapan. Kata Allah lah, bukan kalam saya. Walau kalamtuka bi kalami lam tastaqimlah. Kata Allah. Kalau saya ngomong wahai Musa, kemudian dengan kalam saya di hadapan kamu, kamu itu tidak akan lam tastaqim. Tidak apa istilahnya, kamu tidak bisa tenang. Tidak lam tastaqim itu tidak akan wujud. Ya pada waktu di Gunung Tursina baru gitu saja Nabi Musa udah pingsan. Nah di sini di dalam wa kallamallahu Musa taklima, kemudian dialognya Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi hada kalamuk. Kemudian Allahnya menjawab la walau kalamtuka bi kalami lam tastaqim lah. Dengan kalam itu tidak akan kamu tidak akan kuat lah. Ya pada seperti katakan pada waktu cerita watini wa zaitun wa turisin di dalam Tursina ini. Benar. Kemudian Nabi Musa ngomong lagi, qala ya Rabb fahal min khalqika shay'un yusbihu kalamak. Nabi Musa bertanya lagi, hai Rabb, apakah ada dari makhlukmu yaitu sesuatu yang akan menyerupai kepada kalammu? Nabi Musa bertanya begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjawab, qala la, tidak ada makhluk yang suaranya menyamai dengan suara Allah Subhanahu wa taala. Wa asaddu khalqi sibhan li kalami asaddu ma tasma'una min suwa'i. Kata kemudian setelahnya Allah itu menjawab tidak, kemudian Allah katakan ngomong wa asaddu khalqi sibhan li kalami. Ya banget teh makhluk ingsun yang menyerupai dengan kalam saya itu kalau kamu mendengar suaranya gledek. Kita mendengar suaranya gledek kontal. Bisa berpeti kita kontal. Artinya apa? Artinya
Wa kallamahu Musa taklima, itu tidak, Nabi Musa itu kalam seperti kalamnya kita dengan makhluk. Nah sekarang umpama katakan kalau Habib itu bisa musyawarah, Nabi saja, Nabi Musa yang di dalam Al-Qur'annya wa kallamahu Musa taklima, itu tidak berbicara dengan Allah sebagaimana kita berbicara dengan teman. Nah jadi bagaimana? Ini kalau hadisnya 5 saya sebutin semua panjang. Kalau hadisnya 5 saya sebutin semua panjang. Jadi artinya bagaimana? Artinya di dalam Al-Qur'an yang Allah menyebutkan wa kallamahu Musa taklima, itu adalah tetap Allah itu adalah mukhalafah lil hawadis. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa akan kita itu ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu bagaimana kalamnya Allah terhadap Nabi Musa? Kalamnya Allah terhadap Nabi Musa adalah wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan fayuhiya biidnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Jadi ada 3 metode Allah Subhanahu wa ta'ala katakan takalum dengan nabi-nabinya. Artinya nabi-nabinya itu adalah makhluk, apalagi dengan kita. Dengan nabi saja Allah Subhanahu wa ta'ala takallam, katakan berbicara dengan nabi, itu melalui 3 dimensi. 3 dimensi itu apa? 3 bentuk. Satu apa bentuknya? Di dalam Al-Qur'an au wahyan illa wahyan maka kana li basarin ayyukallimahu wa illa wahyan. Satu. Kemudian yang kedua au min wara'i hijabin. Au min wara'i hijabin itu adalah berbicaranya Allah kepada Nabi Musa yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang ketiga au yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha, atau Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus utusan. Utusannya siapa? Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak langsung Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi. Jadi untuk itu bagaimana? Ya untuk itu kita tidak ketipu dengan Habib ini. Berbicara kepada Habib lagi. Yang Habib itu ngomong bisa musyawarah dengan Allah, itu akidah yang harus kita tangkal. Artinya apa? Kalau kita meyakini itu adalah musyrik, kita katakan santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Umpama ada orang yang ngaku, ya memang di dalam Mbah Hasyim Asy'ari itu saya lihat di dalam kitabnya itu, yang tadi kitab apa itu? Ya di dalam kitab Tibyan kalau nggak salah itu, di dalam Shahifah 17 yang saya itu pada waktu itu melihat juga keterangannya Gus Ajis itu di dalam itu tuh. Akhirnya dibuka betul di dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian dia menyebutkan bagaimana artinya menyebutkan Mbah Hasyim Asy'ari menyebutkan ketika ada orang kemudian dia itu mengaku sampai mi'raj ke langit bertemu dengan Allah, itu orang itu sudah kafir. Nah apalagi umpama sekarang kita didoktrin Habib itu mengaku di hadapan kita Habib bisa musyawarah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka orang-orang yang awam, yang yes saja, ya dia akan ke bawah. Nah, tetapi ahli sunnah wal jamaah yang sudah saya sebutkan, yang sudah saya paparkan katakan di dalam satu tafsir Jalalainnya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsirnya hadis yang menyebutkan itu, kalau tadi saya sebutkan 5 itu semuanya 5. Ya begitulah, artinya apa? Tidak bisa kita yang meyakini wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis dan sampai seterusnya, tidak bisa kita akan bersama atau katakan akan menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas bumi ini. Kecuali apa? Ya kecuali kalamnya seperti Al-Qur'an. Tapi untuk kita mencari Allah kemudian dapat di bumi ini, maka sesungguhnya orang itu tidak ketemu dengan Allah. Yang tadi saya sebutkan, kita di dalam sholat la syarika lahu,
wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarikalah itu adalah pernyataan kita bahwa di atas bumi ini tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak akan ketemu di bumi ini dengan yang namanya Allah. Wajibnya ketemunya apa? Ketemunya kita dengan keyakinan. Sebab kalau kita di bumi ini ketemu dengan Allah, umpama kita datang ke ke gunung, kemudian kita yakini itu yang memberi sugika, yang memberi kaya dan lain sebagainya, ya Isra. Nah, itu saja. Jadi apa? Di dalam kajian ini, jadi di dalam Khurafat Habaib yang kedua yang saya singkat ini. Sebab ya kalau di kalau saya dijelasin semua luar biasa ini. Iya. Nah, itu saja. Jadi apa? Jadi Habib yang di dalam kitabnya Al-Yaqut wal Jawahir fil Majmu' yang menyebutkan katakan Habib siapa itu? Habib Umar menyebutkan bagaimana? Menyebutkan kitabnya yang berjudul Intan dan Berlian. Ya Allah. Ternyata intan dan berliannya itu sesungguhnya adalah palsu atau apa yang mematikan itu apa? Racun yang mematikan kita. Jadi racun yang mematikan kita yang disebutkan di dalam kitab yang disusun oleh Habib Umar, yaitu kitab yang berjudul Al-Yaqut wal Jawahir fil Majmu', itu sesungguhnya racun keyakinan kita, racun akidah kita, racun iman kita dan sebagainya. Mudah-mudahan kita terjaga dari racun-racun itu. Amin. Dan kita termasuk katakan teman-teman kita yang masih belum mengerti, kembalilah kepada ahli sunnah wal jamaah. Kalau saya yakin ini kembalinya kepada Mbah Yahya Hasyim Asy'ari di dalam Irsyadus Sarinya. Wah, kalau Irsyadus Sari dikaji, wah luar biasa lagi. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.